Ya, maafkan tadi belum nyala. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Setelah sekian lama saya kembali boleh datang ke Makassar dan melayani di tempat ini. It's an honor for me. Saya mau berterima kasih buat rekan-rekan rohaniwan. Tadi saya juga sudah bicara di kebaktian umum yang pertama. Dan secara khusus saya mau berterima kasih di kesempatan ini untuk rekan-rekan majelis. Terima kasih kepada Ko Suryadi yang menjemput saya, mengajak makan saya, hospitality di gereja ini luar biasa. Ya. Terima kasih kepada Pak Joni, Ibu Silvi, saya boleh tinggal di apartemen mereka, di Royal Apartemen, saya bisa menjalani retret pribadi, istirahat, berdoa, membaca buku, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah saya di kebaktian umum yang kedua ini berbeda dengan khotbah di kebaktian umum yang pertama. Ya, saya pikir juga lebih sederhana dan lebih pendek. Ya, Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini adalah itu, pelayan Kristus yang setia, pelayan Kristus yang setia. Mari kita buka ayatnya Bapak Ibu yang terambil dari kitab 2 Timotius, ya Bapak Ibu. Pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-13. 2 Timotius pasal yang pertama, pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-13 ya. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Semuanya sudah dapat? Amin. Bapak Ibu boleh lihat ke layar buat yang tidak membawa apapun ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ayat yang ke-11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tolong perhatikan meme ini. Sudah pernah lihat meme ini? Apa yang Bapak Ibu mengerti dari meme ini? Tulisannya yang di atas. Gim di minggu pertama awal tahun. Kemudian gym selama akhir tahun. Begitu ya, kira-kira begitu. Bapak Ibu mungkin mengerti maksudnya kira-kira begini ya. Tanggal 1 Januari. Resolusi baru, semangat baru. Ya. Seorang yang bernama Budi siap menaklukkan gym kayak saya, begitu ya. Sepatu dibeli baru, baju baru, foto-foto semuanya, semangat 45. Gak berapa lama, 2 minggu kemudian sepatunya yang masih baru itu sudah tergeletak di rak. Ya. Orangnya juga sudah gak kembali ke gym. Jadi kalau Bapak Ibu lihat masalahnya bukan niat tapi apa Bapak Ibu? Ketekunan. Artinya apa Bapak Ibu? Banyak orang mau mengikut Kristus, tapi tidak semua mau atau bisa setia sampai akhir.
Hari ini melalui 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai yang ke-13, kita mau belajar bagaimana bahwa menjadi pelayan Kristus bukan soal mulai dengan semangat, tetapi bertahan dengan kesetiaan. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya menjelaskan konteksnya dari teks yang kita baca terlebih dulu. Ya. Surat 2 Timotius ini adalah surat terakhir dari Rasul Paulus. Surat itu dibuat oleh Rasul Paulus sebelum ia mati martir di Roma, Bapak Ibu. Ia menulis kepada Timotius, sang anak rohaninya, yang sedang melayani waktu itu di Efesus, Bapak Ibu. Situasi di Efesus itu tidak mudah, begitu ya. Ada ajaran sesat, ada tekanan, ada penganiayaan yang dialami oleh Timotius. Tetapi Rasul Paulus tahu bahwa waktunya sudah hampir habis. Tadi di khotbah yang pertama saya tunjukkan ayatnya, ada versi The Message yang mengatakan I'm about to die. Rasul Paulus berkata begitu, aku hampir mati. Dan Rasul Paulus di dalam surat 2 Timotius ini tidak hendak memberi motivasi yang dangkal. Tetapi dia mau menyampaikan pesan terakhir yang sangat mendalam tentang loyalty, tentang faithfulness, yaitu tentang kesetiaan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, penggalian dalam bahasa Yunaninya ada beberapa kata-kata yang kuat. Bapak Ibu tolong perhatikan. Yang pertama, kata jadilah kuat di ayat yang pertama. Bahasa Yunani dari kata jadilah kuat ini adalah endinamau. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya terus menerus dikuatkan dari luar, bukan dari diri sendiri. Ingat ya. Dikuatkan terus menerus dari luar. Artinya kata ini mempunyai makna sumber kekuatan kita adalah anugerah Kristus Bapak Ibu. Bukan kemampuan pribadi. Tetapi oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada kata ikutlah menderita, ayat yang ketiga. Suka kopa teson. Artinya menderita bersama, tidak sendirian. Kita menderita bersama Kristus dan tubuhnya. Sedangkan yang ketiga yang saya perhatikan, yang menarik perhatian saya adalah kata pistos, maafkan. Ya, iman, itu terdapat di dalam ayat yang ke-13. Setia atau pistos di sini menunjuk kepada Allah yang tidak pernah berubah di dalam kesetiaannya. Bahkan ketika saya dan Anda tidak setia, Allah tetap setia. Nah, kalau sudah begitu Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari? Izinkan saya menawarkan kepada Anda 3 poin khotbah yang Bapak Ibu bisa bawa pulang. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama ini. Setia dalam kasih karunia. Begitu ya. Kalau di dalam ayat yang pertama dan yang kedua kita bisa lihat ada frasa yang berkata begini. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Bapak Ibu kata-kata ini dalam banget. Kita sebagai rohaniwan, sebagai majelis, sebagai pelayan, sebagai worship leader, pelayan ibadah, kita harus paham bahwa seorang pelayan Kristus tidak bisa hidup dari kekuatannya sendiri. Tolong dipahami itu. Kita mungkin punya tekad, kita sering berpikir, tahun ini aku akan melayani lebih baik, aku harus lebih kuat, aku akan lebih disiplin. Tetapi menarik sekali, padahal Alkitab berkata, jadilah kuat oleh apa Bapak Ibu? Kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita bisa belajar hal penting di sini. Apa Bapak Ibu? Kesetiaan kita dimulai bukan dari usaha manusia. Ingat itu. Tetapi dari ketergantungan kita kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Ada orang yang punya janji diet. Kelihatannya orang seperti saya dan Cuanto Yosua termasuk orang yang susah untuk diet. Hari pertama aku mau makan sehat. Hari 1 makan salad, hari 2 salad ditambah ayam goreng,
hari ketiga Palu Basa, keempat Coto Makassar, kelima Konro Bakar, akhirnya bubar ya. Masalahnya Bapak Ibu, seseorang yang ingin diet tidak bisa terlalu mengandalkan diri sendiri. Dia perlu support team, dia perlu teman, betul ya, yang menguatkan dia, keluarga yang mengingatkan, ahli gizi. Yang jelas kemungkinan untuk berhasil akan lebih besar jikalau ada dukungan dari luar. Dan seringkali seseorang gagal karena mengandalkan diri sendiri. Self-reliance alone is not enough. Begitu juga dengan iman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau menjalankan kekristenan Bapak Ibu dengan hanya mengandalkan niat, saya mau berubah, saya mau ini, mau itu, cepat habis Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mengandalkan kasih karunia Tuhan, ada kekuatan yang terus menarik. Amin. Pertanyaan refleksinya buat kita Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sedang melayani dengan kekuatan sendiri atau bergantung pada kasih karunia Tuhan? Coba tolong jawab secara pribadi. Yang kedua, apakah Bapak Ibu masih punya waktu intim dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan? Saya izinkan saya memberi aplikasi untuk poin pertama dari khotbah saya ini. Yuk, yang saat teduhnya bolong-bolong, bangun kebiasaan doa dan firman Tuhan setiap hari. Betul? Yang kedua, akui kelemahan kita dan bersandarlah pada Tuhan. Ingat, Tuhan tidak mencari yang kuat, tetapi yang mau dikuatkan. Ya. Yang kedua, setia dalam penderitaan, ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Menarik sekali Bapak Ibu, di dalam ayat yang ketiga sampai yang ketujuh, Paulus memberi 3 gambaran, ya kan? Apa saja di situ? Ada prajurit, ada atlet, ada petani. Prajurit di situ diminta untuk fokus dan tidak terikat pada hal dunia. Ya. Lalu bagaimana dengan atlet? Atlet diminta untuk taat aturan dalam hal meraih kemenangan. Yang ketiga, petani yang tekun, sabar dan sabar menunggu hasil. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kesetiaan kita mengiring Tuhan akan selalu diuji melalui yang namanya kesulitan. Apa Bapak Ibu? Kesulitan. Karena apa? Karena tidak ada prajurit tanpa medan perang. Tidak ada atlet tanpa latihan keras. Tidak ada petani tanpa proses panjang. Ada kesulitan yang Tuhan izinkan untuk membuat kita diproses oleh Tuhan. Bapak Ibu, menarik sekali ada banyak orang yang ngomong begini. Tuhan, saya rindu dipakai luar biasa seperti si itu. Terus Tuhan jawab, oke. Mulai dari hal kecil dulu ya, mulai dari nata kursi, mulai dari aser, yang bersangkutan bilang, Tuhan yang luar biasa sajalah Tuhan, yang kecil tolong di skip. Biasanya kita mau hasil besar, tidak mau menjalani prosesnya, betul? Bapak Ibu, pertanyaan refleksi buat kita. Apakah Bapak Ibu tetap setia kepada Tuhan ketika kita sedang menjalani kesulitan, menghadapi kesulitan? Apakah Bapak Ibu mudah menyerah ketika pelayanan terasa berat? Bapak Ibu yang terkasih, yuk. Aplikasinya buat kita adalah mari kita tetap melayani walaupun tidak ada yang menghargai. Tuhan tetap menghargai. Yang kedua, belajarlah disiplin dalam hal kecil. Tadi di khotbah saya yang pertama, ikutlah menderita di sini. Setelah kita gali di dalam bahasa Yunaninya, artinya adalah disiplin. Tidak ada kemajuan Kristen itu tanpa disiplin. Disiplin hadir ibadah, disiplin bersaat teduh, disiplin di dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan.
Mari lihat penderitaan sebagai bagian dari panggilan dan bukan hambatan. Saya tiba di bagian terakhir dari khotbah saya. Ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-8 berkata begini, Remember Jesus Christ, ingatlah Yesus Kristus, raised from the dead, bangkit dari antara orang mati, descend from David, keturunan Daud, as proclaimed by my gospel, sebagaimana yang dinyatakan oleh Injil saya. Bapak Ibu, poin ketiga dari khotbah saya adalah setia pada Injil dan pengharapan. Ada frasa di dalam ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus telah bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Paulus mau mengarahkan Timotius kepada inti Injil. Injil berbicara tentang Yesus yang mati dan bangkit. Ini penting Bapak Ibu karena apa? Karena Injil adalah dasar pengharapan Kristiani. Kesetiaan kita bertahan karena kita tahu akhir cerita sudah menang. Ngerti nggak saya ngomong ini maksudnya apa? Saya boleh mengalami penderitaan saat ini, tetapi saya tahu saya sudah diselamatkan. Dan akhir dari semuanya ini adalah orang percaya akan dimuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-13 itu juga berbicara dengan sangat kuat. Perhatikan kata-kata yang ditebali Bapak Ibu ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau kekristenan saya tergantung oleh kesetiaan kita, cilaka Bapak Ibu. Karena saya dan Anda seringkali tidak konsisten. Kita lagi mood, kita pelayanan. Kita lagi nggak mood, kita lagi dalam ujian, kita bisa tinggal pelayanan di gereja. Tapi masalahnya kesetiaan Tuhan tidak tergantung kepada saya, syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau diilustrasikan seperti ini, ada anak kecil yang belajar naik sepeda. Wah, Bapak Ibu tahu ya kalau kita belajar sepeda seperti saya dulu jatuh bolak-balik. Tapi sang ayah tetap memegang sepeda anak ini dari belakang, betul ya? Dan anak ini berpikir, wah aku hebat, aku bisa jalan naik sepeda ini. Dia bisa jadi lupa padahal ayahnya yang setia memegang sepeda itu. Bapak Ibu mesti ingat di balik setiap keberhasilan kita. Kalau kita masih bisa ada saat ini, bisa melayani, bisa dicukupi semuanya, itu karena ada Allah yang setia mendukung kita. Amin. Saya senang dengan ilustrasi di II, Evangelism Explosion. Ini apa namanya Bapak Ibu? Jabat tangan Romawi. Pernah ya belajar itu ya? Jadi salaman jabat tangan Romawi itu seperti itu. Tangan yang di bawah itu adalah tangan kita. Suatu saat tangan itu akan lemah. Suatu saat kita mencengkram keras, Tuhan aku ikut Engkau, aku percaya padamu. Tapi percayalah dalam kemanusiaan kita, tangan itu pernah terkulai. Tetapi bagaimana dengan tangan yang di atas? Tangan yang di atas itu tetap konsisten memegang kita. Bapak Ibu, kita bisa terus berjalan hanya karena Tuhan tidak pernah melepaskan saya dan Anda. Pertanyaan refleksi buat kita hari ini. Apakah Bapak Ibu masih berpegang pada Injil di tengah tekanan hidup? Apakah Bapak Ibu tetap percaya bahwa Tuhan tetap setia bahkan saat ketika kita jatuh di dalam dosa dan kegagalan? Aplikasinya buat kita Bapak Ibu, mari kita pegang firman Tuhan dalam setiap situasi. Ingat kembali Injil setiap hari Bapak Ibu. Ketika Anda jatuh, bangkit lagi. Kenapa? Karena Tuhan tetap setia menopang kita. So Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya menyimpulkan semuanya. Pelayan yang Kristus yang setia itu adalah dia yang dikuatkan oleh kasih karunia.
Pelayan yang setia itu adalah pelayan yang bertekun di dalam penderitaan. Dia berdisiplin, dia fokus. Pelayan Kristus yang setia itu adalah dia yang berpegang pada Injil dan kesetiaan Tuhan. Bapak Ibu tolong ingat, kesetiaan itu bukan berarti tidak pernah jatuh. Bukan. Kesetiaan berarti terus kembali kepada Kristus dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semuanya supaya kita tetap setia saat semuanya sedang tidak mudah dan baik-baik saja. Kiranya Roh Kudus menolong kita tetap bertahan ketika kita diizinkan mengalami penderitaan. Kiranya Roh Kudus menolong kita tetap percaya saat kita lemah. Mengapa Bapak Ibu? Karena pada akhirnya bukan kita yang memegang Tuhan, ingat itu. Tapi apa Bapak Ibu? Tetapi Tuhan yang setia yang memegang kita. Amin. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa kasih yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan, yang selalu memenuhi hati kami akan janji-janji-Mu. Biarlah hati kami dipenuhi dengan rasa haru karena Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan, kami mau tetapi seringkali kami gagal. Tetapi Tuhan tidak pernah menyerah kepada kami sungguh bersyukur. Engkau belum selesai dengan kami Tuhan. Tuhan tolong di dalam hidup kami mengiring. Dan biarlah pada akhir segalanya kami didapati tetap setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.